Halo, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Kiranya kebaktian hari ini dapat membawa berkat bagi kehidupan kita sekalian. Bila di antara saudara ada yang berkerinduan menjadi anggota GKP Jemaat Sadar serta menghendaki pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat selesai kebaktian. Pokok-pokok perangkat jemaat GKP Jemaat Sadar Minggu 4 Oktober 2020. Saat ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Nulis Suwana SSI. Kantornya kita dilayani oleh Bapak Pendeta dan Ibu Julitas Mendak. Organis dilayani oleh Bapak Ibu Masih. Infokus dilayani oleh Saudari Mas Rifa. Live pertama dilayani oleh Saudari Organisasi dan Saudara Yo Masih. Jadwal kategorisasi terlampir. Kebaktian pekan tangga atau kategori disiapkan renungan secara virtual melalui YouTube. Bacaan Alkitab dalam sepekan terlampir. Bidang kesan dan kesaksian. Berita keluarga. A. Yang sakit atau dalam pemulihan agar lekas sembuh. B. Orang tua yang sudah lanjut usia. C. Anggota jemaat yang berulang tahun pada periode tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober 2020. Rencana sakramen perjamuan kudus. Direncanakan akan dilakukan pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam rangka peringatan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Kabar Injil di Indonesia pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 pukul 6 dan pukul 9.00. Bagi anggota jemaat yang tidak dapat mengikuti perjamuan kudus di gereja oleh karena ketentuan protokol kesehatan, dapat mengikutinya dari rumah dengan memperhatikan atau sesuai dengan keputusan konferensi pendeta GKP tanggal 28 sampai dengan 30 September 2020, atau dapat menghubungi pada pendeta jemaat melalui nomor WA, dan poin-poin selanjutnya dapat Bapak Ibu simak dalam doa jemaat. Kebaktian persiapan perjamuan kudus akan dilakukan pada hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 17.00 bertempat di gereja. Jemaat akan mengikuti persiapan perjamuan kudus di gereja agar tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Kebaktian pengucapan syukur akan dilaksanakan. Kebaktian pengucapan syukur di keluarga besar Gloria Presi yang bertempat di keluarga Markus Solo yang beralamat Puskopal Blok C nomor 59 pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pada jam 18.00. Keluarga mengundang kehadiran anggota jemaat sektor 1 dan majelis jemaat. Akan dilaksanakan kebaktian pengucapan syukur di keluarga Ibu Frida Rufa alamat Purnaida pada hari Senin 4 Oktober 2020 pukul 18.00. Keluarga mengundang kehadiran anggota jemaat sektor 2, kaum pria, dan majelis jemaat. Selain ketentuan dan kelengkapan protokol kesehatan yang telah disiapkan keluarga, maka setiap anggota jemaat yang mengikuti kebaktian tersebut dimohon untuk dapat mematuhi protokol kesehatan sebagaimana memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian untuk diketahui oleh seluruh jemaat. Berita kita telah kembali ke rumah Bapa di Sorga dengan tenang. Saudara Jaya Sekolah Lopez ini pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 di Rumah Sakit Siloam Purwakarta, dan pemakaman telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 10 di pemakaman Pembudian Ciwangi. Atas nama jemaat, majelis jemaat menyampaikan bela sungkawa dan duka cita mendalam kepada keluarga besar Bapak ini. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaktian syukur penghiburan di keluarga Bapak Hajar ini akan dilakukan pada hari Selasa
tanggal 6 Oktober 2020 pukul 19.00 bertempat atau beralamat di Perum Gria Suami Blok K4 nomor 12A. Panduan dalam mengikuti kebaktian minggu di GKP Jumat Sadang daerah Tatanan Baru sebelum masuk ke ruang gereja, selama mengikuti kebaktian dan berada di dalam ruang gereja, selesai mengikuti kebaktian dapat Bapak Ibu simak dalam Jumat. Tugas organis Pangkalia dan lainnya terlampir, larangan sementara daerah Tatanan Baru terlampir, himbauan majelis simbol GKP terlampir, himbauan majelis Jumat terlampir, bidang penelitian dan pengembangan juga dapat Bapak Ibu simak dalam Warta Jumat. Nama calon penerima pengenaan pendidikan juga terlampir. Pertemuan majelis Jumat dan PHWG 2019-2020. Majelis Jumat mengundang kehadiran PHWG 2019-2020 untuk mengadakan pertemuan yang akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 setelah pertemuan dengan calon penerima pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, mohon segenap anggota PHWG untuk memperhatikan ketentuan protokol kesehatan dengan memperlakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci bersabun dan menjaga jarak dan sebagainya. Demikian undang ini disampaikan dan mohon kehadiran semua anggota PHWG tepat pada waktunya. Pertemuan majelis Jumat dan komisi-komisi. Pertemuan majelis Jumat dan komisi-komisi akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 selesai kebaktian kedua. Dalam pertemuan tersebut mohon segenap anggota komisi untuk memperhatikan ketentuan protokol kesehatan dengan memperlakukan 3M. Demikian undang ini disampaikan mohon kehadiran anggota komisi. Bidang dana dan sarana juga terlampir. Informasi penerimaan persembahan terlampir dapat Bapak Ibu simak dalam Warta Jumat. Demikianlah pokok Warta Jumat yang dapat kami sampaikan. Jemaat sekalian, kami undang begini. Marilah kita awali ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Jumat memuji Tuhan melalui kelengkapan dengan Jumat nomor 162 ayat yang pertama dan yang kedua. Aku
Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita masuk dalam kebaktian pagi hari ini dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudaraku, kini dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam kebaktian pagi hari ini. Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3 berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Niat kami berangkat dari rumah kami masing-masing adalah menaikkan bakti dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, terima kasih jika niat itu selalu Tuhan kuatkan dan teguhkan dalam diri kami, sehingga hari ini di hari Ahad kami dapat sungguh-sungguh menaikkan bakti bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami yang telah menyertai kami sepanjang malam hari. Terima kasih untuk mentari pagi nan cerah yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini. Biarlah oleh mentari pagi yang cerah itu, Tuhan jugalah yang pada akhirnya memberikan kehangatan dan sukacita kepada kami. Tuhan, dalam arah-arahkan bakti kami pagi ini, kami memohon kepadamu sertai dan berkatilah, agar semua yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Namun kami juga mengakui dan menyadari Tuhan, bahwa tatkala kami melangkah dari rumah kami masing-masing, ada rasa yang tidak nyaman antara kami dengan saudara seiman kami. Ada perilaku yang tidak menyenangkan sesama. Ada tindakan dan mungkin juga tutur kata serta sikap kami yang mengecewakan sesama, terlebih mengecewakan Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, supaya dengan pengampunan yang Tuhan nyatakan dan berikan, kami dilayakkan untuk menaikkan bakti pada saat ini. Tuhan, pimpinlah bakti kami, serta baharuilah hati dan pikiran kami, sehingga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, serta pengakuan kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, kini dengarkanlah pula firman Tuhan, sebagaimana disampaikan
pengampunan bagi kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah anugerah pengampunan yang diberitakan kepada kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. merupakan kesaksian Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat 46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat 46 di Alkitab saya tertulis halaman 37 dan halaman 38. Jika sudah menemukan bagian itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kembali kami datang kepadamu. Kami merendahkan diri seraya memohon. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak. Terlebih ketika sesaat lagi kebenaran sabdamu akan disampaikan dan disaksikan kepada kami semua. Kami memohon hikmat-Mu Tuhan yang menuntun kami untuk dapat membuka hati, membuka telinga dan pikiran kami, sehingga kebenaran sabda Tuhan dapat masuk dan tinggal di dalamnya, lalu kemudian bertumbuh, berkembang dan berbuah, sampai pada akhirnya kemuliaan dan damai sejahtera Tuhan menjadi nyata. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyaksikan dan menyampaikan sabda kebenaran-Mu pagi ini. Biarlah ia boleh berkata-kata dan bertutur seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Tuhan, bersabdalah kepada kami, sebab kami menantikannya dengan sukacita. Dalam nama
Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 21, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudara mulai ayat 33 hingga ayat 46. Demikian kesaksian Matius 21 ayat 33 hingga 46 disampaikan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Sabda Tuhan berkata, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Dia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, dia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi ketika mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka, akhirnya dia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap ini? Kata mereka kepadanya, dia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara, suatu hari ada orang menitipkan kendaraan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Orang itu menitipkan kendaraan bukan hanya kendaraannya saja, tapi dengan kuncinya dan juga dengan STNK. Pesan orang itu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, silahkan gunakan mobil ini sebebas-bebasnya. Tapi saat saya kembali nanti,
saya akan memintanya kembali. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Setahun orang itu nggak balik, mobil itu mulai kata ganti hatilah Bapak Ibu. 6 bulan kemudian mobil itu butuh perawatan, diservis oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada part yang rusak, diganti oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara. 2 tahun sang pemilik juga belum kembali. Pajaknya Bapak Ibu bayar. Semua yang menjadi bagian dari perawatan itu Bapak Ibu telah lakukan. 5 tahun kemudian sang pemiliknya pulang dan datang ke Bapak Ibu saudara. Andris, mana mobil yang saya titipkan kepadamu? Apa yang harus saya lakukan Bapak Ibu saudara? Apa kira-kira yang harus saya lakukan? Mengembalikan. Terima kasih. Tapi saya tidak mau mengembalikan itu Bapak Ibu saudara. Uang saya sudah keluar 20 juta untuk servis. Uang saya sudah keluar untuk bayar pajak 5 tahun sampai ganti kamera. Saya sudah ganti ban 2 kali. Saya sudah ganti oli sekian kali. Saya tidak mau mengembalikan. Boleh tidak Bapak Ibu saudara? Boleh tidak kira-kira? Kan uang saya sudah keluar untuk servis. Uang saya sudah keluar untuk bayar pajak. Uang saya sudah keluar untuk ganti part ini, ganti part ini. Boleh nggak saya memiliki kendaraan itu dan motor tidak mau dikembalikan? Jawabnya tentu tidak, Bapak Ibu saudara. Itu bukan hak saya. Itu bukan milik saya. Betapapun saya sudah merawatnya sedemikian rupa, betapapun ada bagian-bagian tertentu yang sudah saya ganti menjadi baru, betapapun 5 tahun pajaknya sudah saya bayar Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya tidak berhak memiliki itu karena itu bukan milik saya. Tapi pernahkah Bapak Ibu juga menjumpai kenyataan itu dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Kita menitipkan sesuatu sama seseorang dan orang itu tidak mau mengembalikan. Ini punya saya. Saya belinya aja di toko. Ini punya saya. Saya belinya 2 tahun yang lalu di sana. Dan lain sebagainya. Keinginan untuk memiliki apa yang bukan bagian kita terkadang menjadi bagian yang begitu konkret hadir dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Keinginan untuk memiliki apa yang bukan milik kita, oleh karena kita telah merawat, oleh karena kita telah mengurus, oleh karena kita telah mengelolanya. Kadang menjadi bagian yang kuat ada dalam diri kita, saudara-saudara. Dalam perumpamaan hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita beberapa hal berharga, saudara-saudara. Saya mau mengajak kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk melihat. Saya mau menggarisbawahi 1 poin tentang siapa saya dan siapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau melihat pada bagian ini, maka ada 5 tokoh yang mau digambarkan dalam kesaksian Matius 21 ayat 33 hingga 46. Pertama, kebun anggur. Kebun anggur itu adalah umat Tuhan Israel. Kedua, para penggarap. Para penggarap adalah pemimpin agama, khususnya pemimpin agama Yahudi saat itu, yang menurut ayat 45 dia adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Utusan pemilik kebun anggur, dia adalah para nabi yang diutus Bapa untuk menyampaikan nasihat dan pengajaran. Ada pemilik kebun anggur yang adalah ahli waris, yakni Kristus sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pemilik kebun anggur adalah Allah orang kita. Kalau ini saya tarik dalam konteks kehidupan bergereja, maka kebun anggur itu adalah persekutuan jemaat Tuhan. Para penggarap itu adalah para pelayan. Apakah itu majelis jemaat, apakah itu pendeta jemaat, apakah itu anggota komisi, apakah itu anggota pengawas perbendaharaan jemaat, tidaklah para penggarap
memberikan pengajaran dan nasihat, serta meminta hasil sebagaimana yang Allah. Anak pemilik adalah Kristus, sementara pemilik adalah Allah. Tapi supaya khotbah saya tidak kelamaan, saya hanya mau ambil satu saja, yang kita sebagai penggarap. Bapak Ibu mau jadi penggarap sawah? Kalau Bapak Ibu dikasih sawah, mau jadi penggarap sawah? Bu Ani mau jadi penggarap sawah kalau dikasih sawah? Saya kan nggak bisa megang cangkul, Pak. Saya nggak bisa megang ini dan ini. Tapi saya mengatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita semua adalah penggarap hari ini. Ketika sebagai penggarap kebun anggur, Bapak Ibu dan saudara-saudara, fasilitas yang diberikan oleh pemilik sudah sungguh luar biasa. Saya katakan pemilik kebun anggur dalam bagian yang kita baca orang yang kaya. Kenapa saya berani bilang kaya, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Tidak semua orang yang punya kebun anggur di Israel pada waktu itu mampu menyiapkan fasilitas dan sarana yang lengkap. Saya sebutkan satu persatu. Kebun anggur itu oleh si pemilik sudah dipagari sekelilingnya. Yang kedua, kebun anggur itu oleh si pemilik sudah disiapkan lubang pengirikan anggur sehingga tinggal air anggurnya yang jadi. Itu sudah disiapkan. Yang ketiga, pemilik kebun anggur sudah menyiapkan menara jaga. Ada orang-orang terpilih yang akan dipilih untuk berjaga di menara itu, sehingga siapapun tidak bisa masuk, siapapun tidak bisa sembarangan ada di situ. Saya boleh katakan, pemilik kebun anggur itu sudah memperlengkapi kebun anggurnya dengan fasilitas yang aman. Tugas penggarap tinggal menggarap tanpa harus takut ada binatang buas yang akan menyerang mereka, tanpa harus takut ada orang jahat yang akan menganiaya mereka, karena fasilitas dan kelengkapan sudah dipersiapkan oleh si pemilik. Tinggal menggarap, mau atau tidak, itu yang terpenting. Dan perjanjian yang dilakukan oleh si pemilik dengan penggarap sederhana, Bapak Ibu saudara. Kalau kita membaca dalam bagian yang kita baca, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekalipun tidak tertulis dengan jelas oleh penginjil Matius, tapi perjanjian yang dituliskan atau disampaikan oleh si pemilik kebun anggur dengan para penggarap itu, saya boleh katakan hanya dengan 3 kata: sistem bagi hasil. Kalau kita melihat dalam Kesaksian ayat 34, ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Jelas sistem yang dibangun adalah bagi hasil. Apapun hasil panen, mau hasilnya berlimpah ataupun hasilnya sedikit, tetap sistemnya adalah bagi hasil. Pemilik punya hak dan punya bagian dari apa yang dihasilkan kebun anggur. Namun sayang, Bapak Ibu saudara-saudara, kenyataan itu menjadi bagian yang tidak mudah diwujudkan. Terlebih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika pemilik kebun anggur itu dengan bebas memberikan keleluasaan, memberikan kepercayaan kepada para penggarap untuk menggarap dengan bebas. Bahkan sampai pemilik kebun anggur itu dikatakan pergi ke negeri yang lain. Ada pesan secara tidak langsung, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kepergian pemilik ke negeri yang lain itu. Pertama, pemilik kebun anggur itu betul-betul mau mempercayakan lahan garapannya kepada para penggarap tanpa diganggu sedikit pun, tanpa direcoki sedikit pun. Penggarap betul-betul tinggal menggarap, tinggal melakukan tugasnya dengan baik, dan sang pemilik tidak akan ikut campur. Yang kedua, penafsir modern William Berkeley di Pemahaman Alkitab Sehari-hari halaman 419 berkata, sang pemilik tidak bersikap seperti polisi yang mengawasi para penggarap itu dengan melakukan pengawasan ketat. Tidak. Enak gak Bapak Ibu saudara? Diberi lahan, tinggal garap, kita diberi kebebasan.
Kita diberi keleluasaan tanpa harus kita terganggu bahwa pemilik akan bilang salah, tidak boleh dari situ. Tidak perlu begitu. Dan tidak akan mengalami hal yang seperti itu. Karena begitu kesepakatan dibangun, begitu perjanjian ditandatangani, pemilik langsung berangkat ke negeri lain. Tinggal bebas kita menggarap. Tinggal bebas kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Sebuah keistimewaan diberikan oleh sang pemilik. Sebuah hak yang begitu indah diberikan oleh si pemilik. Tinggal bagaimana kembali penggarap yang diberikan hak istimewa itu, yang diberikan kesempatan yang bebas itu, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sekalipun kita tahu kebebasan yang diberikan oleh si pemilik itu bukan berarti kebebasan mutlak. Karena ayat 34 secara tidak langsung mau berkata, ada aturan main yang tidak boleh dilanggar. Bagian kamu adalah milik, tapi bagian saya adalah milik saya. Sistem bagi hasil itu adalah aturan main yang harus dipakai. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang bukan kasih, amat disayangkan. Kebebasan yang diberikan, kepercayaan yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, tidak dapat diwujudkan dengan baik dan penuh tanggung jawab di hadapan sang pemilik. Bahkan kalau boleh saya katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam pelaksanaannya para penggarap justru berlaku curang. Dalam pelaksanaannya para penggarap justru tidak punya itikat yang baik dan tidak memiliki kejujuran di hadapan sang pemilik itu sendiri. Mereka serakah. Bukan hanya tidak mau memberikan apa yang menjadi milik tuannya, tetapi justru mereka juga yang ingin merampas hak ahli warisnya. Ketika penggarap itu menerima kedatangan para utusan, mereka tidak menyambut dengan ramah. Mereka tidak menyambut dengan sukacita para utusan sang tuan, tapi mereka memperlakukan sang utusan atau para utusan itu dengan kejam, dengan bengis, dengan brutal. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa saya katakan brutal? Mereka bukan hanya dianiaya para utusan itu. Para utusan itu bukan hanya diperlakukan dengan dipermalukan, tetapi juga dibunuh, bahkan ada yang dilemparkan dari kebun anggur itu sendiri. Bukankah itu justru sebuah perilaku yang kejam dan brutal, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Pertanyaannya untuk kita adalah, ketika saya dan Bapak Ibu dipercaya menjadi penggarap kebun anggur di tengah-tengah dunia ini, lewat pekerjaan kita, itulah kebun anggur kita. Lewat usaha kita, itulah kebun anggur yang Tuhan percayakan. Lewat aktivitas kita sebagai seorang pegawai negeri sipil, sebagai anggota TNI, sebagai anggota Polri, sebagai pemimpin agama, dan sebagai pelayan umat, sudahkah kita menjadi penggarap yang baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Ketika Allah mempercayakan kebun anggurnya kepada saya dan Bapak Ibu dalam ruang dinamis kehidupan kita di berbagai aspek kehidupan, sudahkah kita dengan jujur mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar? Tidak mementingkan diri kita sendiri, tidak memuaskan diri kita sendiri, tidak menjadi orang yang serakah dan menumpuk kekayaan hanya untuk diri kita, bahkan mengambil apa yang bukan menjadi hak kita seperti dituliskan di ayat 38. Saudara-saudaraku yang bukan kasih, perumpamaan ini menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berharga buat kita. Sebagai penggarap kita harus jujur. Kadang kita tidak mampu melaksanakan amanat itu dengan baik. Sebagai penggarap kita harus mengakui, kadang ego kita begitu besar dan begitu tinggi untuk mementingkan diri kita, sehingga sebagai penggarap kita tidak melakukan apa yang Allah kehendaki dalam tatanan norma yang Allah telah
berikan kepada kita bersama. Saya dan Bapak Ibu sekalian diberikan kesempatan untuk merendah karya dalam sukacita sebagai bentuk kesempatan yang Tuhan berikan merawat kebun anggur Tuhan di pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat, termasuk juga di wilayah keagamaan seperti sekarang ini. Kita semua adalah para penggarap, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hal pertama yang harus diperhatikan dan menjadi pembelajaran kita, sekaligus menjadi refleksi pribadi kita sebagai penggarap, jangan kita salah mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika sebagai penggarap kita salah mempergunakan kesempatan dan kebebasan yang Tuhan berikan, dengan lebih mengedepankan dan memikirkan kepentingan sendiri, mencari keuntungan sendiri dari milik Allah dan dari hak ahli warisnya sendiri, bisa jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui bagian ini kita pun juga diingatkan kembali, tugas sebagai seorang penggarap adalah mematuhi apa yang menjadi kesepakatan. Ketika kesepakatannya adalah bagi hasil, berikanlah apa yang menjadi hak Allah itu kepada Allah, karena memang Allah adalah pemilik ladang itu sendiri. Berikanlah lewat hati kita, berikanlah lewat karya tangan kita, dan berikanlah itu juga dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, kita diingatkan kembali sebagai penggarap sesungguhnya Sang Pemilik sudah memberikan kita keamanan. Sang Pemilik sudah memberikan kita bukan hanya kebebasan, tetapi perlindungan untuk dapat menggarap dengan baik. Jangan rusak keamanan dan perlindungan yang sudah diberikan oleh Sang Pemilik ladang itu kepada kita. Tetapi semakin bertanggung jawab kita untuk merawat kepercayaan itu, menjaga tatanan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Karena kita yakin dan kita percaya, saudara-saudara, jika kita tidak menjadi penggarap-penggarap yang baik dan bertanggung jawab, ending dari perjalanan peran dan panggilan kita bisa jadi seperti yang dituliskan dalam kesaksian bacaan kita hari ini. Dikatakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kata mereka kepadanya di ayat 41, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktu. Artinya, jika sebagai penggarap saya dan Bapak Ibu tidak mampu mempertanggungjawabkan kesempatan itu dengan baik, maka Allah akan mengambil kesempatan itu dari kita dan memberikannya kepada orang lain. Allah akan mencabut kesempatan itu dari kita. Allah akan mengambil hak istimewa itu dari kita dan memberikan kepada mereka yang siap bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan akhirnya, kalau sudah begitu, saudara-saudara, perhatikanlah ayat yang ke-43 dan bacalah baik-baik. Sebab itu aku berkata kepadanya bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saya dan Bapak Ibu tidak akan punya hak apa jika saya dan Bapak Ibu sebagai penggarap tidak bertanggung jawab sepenuhnya di hadapan kita. Bukan hanya hak istimewa yang diambil dari kita, tapi bagian kekal dalam kerajaan Allah bukanlah milik kita. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Oleh karena itu, lakukanlah peran kita dengan baik. Sambut setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Jadi penggarap itu membutuhkan energi. Jadi penggarap itu membutuhkan tenaga. Jadi penggarap bisa jadi tangan kita kapalan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi lakukanlah itu betapapun harus menguras energi kita. Betapapun tangan kita harus kapalan, lakukanlah peran itu dengan baik. Karena ada hasil indah, yakni kerajaan surga
di balik tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita menjadi penggarap-penggarap yang bijaksana dan berkenan kepada-Nya. Amin. Bapak Ibu, kami undang berdiri. Kita akan menyatakan kepada kita secara bersama-sama. Aku percaya Bapak Ibu, persembahan yang telah kita himpunkan di awal kebaktian dilandasi oleh firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Ulangan 16 yang berkata, janganlah menghadap kehadiran Tuhan dengan tangan hamba, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepada oleh Tuhan Allah. Sambil kotak persembahan di bawah terbakar, jemaat menyanyikan pujian syukur padamu ya Allah. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu kepada kami. Selaku penggarap kebun anggur yang Tuhan percayakan, maka dengan rendah hati kami harus mengaku dengan jujur di hadapan-Mu.
Terkadang kami perlu menjadi penggarap yang bertanggung jawab. Kesempatan dan kebebasan yang Tuhan berikan kadang justru tidak mampu kami pergunakan dengan baik, dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Namun hari ini kami diingatkan agar kami tetap jadi penggarap-penggarap yang baik, jadi penggarap-penggarap yang patuh dan taat pada kesepakatan bersama dengan Sang Pemilik, supaya hak istimewa daripada kami tidak diambil oleh Pemilik, supaya hak kami untuk menikmati sukacita dan damai sejahtera kekal di kerajaan tidak diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, ya Tuhan, mampukanlah kami dan baharulah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menjadi penggarap-penggarap yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini dalam syafaat kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dan campur tangan Tuhan oleh karena tengah berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa bagi Ibu Sali Situmorang, Bapak Yaspa Sibak, Bapak Jeffrey Edward Tumahua, Ibu Enda Mustafa, Bapak Adri Bernat Teker, anak kami Febriani Putri Pratama Tony, Bapak Petrus Abraham Sahetapi, Ibu Edi Robertina yang Setahia, dan juga Ibu Asel Lewat Helibulan. Tuhan berkati mereka semua, kasihi mereka semua. Ketika mereka berharap pemulihan dan kesembuhan menjadi bagian yang nyata, kiranya tangan Tuhan yang bekerja dengan mereka. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk Ibu Asel Lewat Helibulan yang sejak hari Senin berada dalam perawatan di Rumah Sakit Santosa Bandung. Berkatilah ya Tuhan upaya perawatan yang dilakukan untuk Ibu Asel, baik dokter dan perawat, anak-anak yang mendampingi dan orang-orang terkasih yang mendampingi. Kiranya dapat melakukan yang terbaik seturut kehendak Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan sendiri yang mengulurkan tangan dan menjamah Ibu Asel dengan julur-julur kasih-Mu, kiranya ia dipulihkan menurut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, sehingga mereka tidak dapat bersama-sama kami berbakti, tetapi oleh karena pembatasan usia itu, mereka harus berada di rumah Tuhan. Kuatkan orang tua kami, pelihara mereka, kasihi mereka, anugerahkan mereka kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi keluarga Bapak Daniel Sianturi, Bapak Surya Sianturi. Kami hanya memohon kuasa dan pertolongan-Mu. Berikanlah titik terang kepada keluarga untuk kepulangan anak terkasih Febrian Sianturi. Kami yakin, kami percaya Tuhanlah yang pada akhirnya akan membuka kasih dan cinta untuk anak kekasih kami kembali ke tengah-tengah keluarga. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun seluruh proses yang dilakukan keluarga saat ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk duka cita yang dirasakan dan dialami Pak Harja ini beserta dengan keluarga besar ini lainnya. Kepergian anak terkasih 2 hari yang lalu menggoreskan duka di hati mereka. Namun kami percaya Tuhanlah yang akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Ketika kami meyakini dan mengimani bahwa anak kami telah tenang dalam damai di sorga bersama-Mu, maka biarlah juga Pak Harja dan Ibu Yuli, Anita dan juga Nikolas selalu dikuatkan oleh-Mu ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang akan bertambah usia di pekan ini, mulai tanggal 4 hingga 10 Oktober mendatang. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu melimpahi kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan sertai dan berkati pelayanan majelis jemaat yang akan berlangsung di minggu-minggu yang akan datang. Biarlah semua boleh berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami, pekerjaan kami, aktivitas kami ke dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Berkati dan kuatkanlah kami, supaya kami dapat menyambut setiap sukacita di dalam kasih anugerah Tuhan. Demikian pula kiranya para pemimpin kami Engkau berkati, ketika mereka menjalankan tugas tanggung jawab pemerintahan dengan baik dan takut kepada-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan,
Engkau yang pada akhirnya juga memberkati usaha-usaha para pemimpin kami, termasuk usaha dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Kami percaya dan yakin Tuhan memberkati para pemimpin kami melakukannya. Ajar kami juga untuk taat dan patuh kepada ketentuan protokol kesehatan demi tetap sehatnya dan bugarnya kami dalam beraktivitas di tengah-tengah hidup ini. Sesaat lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sertai dan berkati kami di jalan Tuhan, supaya kami dapat sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Dan ampunkan kami Bapa, jika dalam arak-arakan saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan, baik mimik wajah kami, gestur kami, kata-kata kami, sikap dan perbuatan kami, ketika itu tidak menyenangkan Tuhan Bapa memilah, supaya minggu depan dan hari-hari yang akan datang hidup kami semakin dilayakan dan berkenan kepadamu. Ini doa kami Bapa. Dengarlah setiap seru dan permohonan kami, dan biarlah kiranya hanya kehendak-Mu yang dijadi atas setiap permohonan kami. Oleh karena itu di akhir syafaat ini, sebagai umat beriman, maka bersama-sama kami mau berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup kebaktian ini dengan memuji Tuhan. Jadi kata Kidung Baru 189 bait 1 dan 2.
yang Tuhan kasihi, pergilah dalam damai dan sejahtera, serta lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, dengan terus menjadi penggarap-penggarap yang bertanggung jawab atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Percayalah, ketika kita mampu bertanggung jawab sebagai para penggarap yang Tuhan berikan kepercayaan, hasilnya pasti baik di mata Tuhan dan juga di mata kita serta sesama kita. Ini pula saudara-saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan kuasa Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekalian, mari Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita untuk menjadi penggarap yang berkenan di hadapan Allah. Lakukanlah semuanya itu dengan sukacita. Allah memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih.